Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua. Di video pertama ini gua akan membawakan cerita horor yang berjudul Rumah Terlarang di Pinggir Hutan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru gua. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke ceritanya. Pada suatu malam yang gelap, seorang remaja bernama Padli bersama dua temannya, Rina dan Denny, memutuskan untuk mengunjungi sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan. Mereka telah mendengar berbagai cerita menakutkan tentang rumah tersebut. Dikatakan bahwa itu adalah rumah terlarang yang tidak boleh dimasuki. Rumah itu sudah kosong sejak bertahun-tahun yang lalu, dan ada rumor bahwa penghuninya hilang secara misterius. Dengan rasa penasaran dan semangat muda, mereka membawa kamera untuk merekam setiap detik perjalanan mereka. Mereka bertiga berjalan menuju rumah yang tampak semakin dekat, dengan kabut yang mulai menyelimuti hutan. Suasana semakin mencekam, seiring langkah mereka yang semakin berat. Sesampainya di rumah, mereka langsung merasakan keanehan. Pintu utama terbuka sedikit, seperti mengundang mereka masuk. Padli yang paling berani membuka pintu itu dan mereka bertiga masuk. Begitu melangkah masuk, suhu di dalam rumah terasa sangat dingin. Bahkan lebih dingin dibandingkan udara luar. Lantai kayu berderit saat mereka melangkah, menciptakan suara yang menghantui. Setiap ruangan penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Di salah satu sudut ruangan, ada cermin besar yang sudah pecah. Namun anehnya, cermin itu tidak memantulkan bayangan mereka. Mereka berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya efek cahaya, tetapi ada rasa cemas yang tumbuh. Saat mereka mulai menjelajahi rumah lebih dalam, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Padli yang sebelumnya yakin bahwa itu hanya suara dari rumah tua, meminta teman-temannya untuk tetap tenang. Namun, suara itu semakin keras, seakan ada seseorang yang berjalan di lantai atas. Rina terlihat ketakutan dan ingin pergi. Namun, Denny mengusulkan untuk mencari tahu lebih lanjut. Mereka naik ke lantai atas dengan hati berdebar-debar. Begitu mereka tiba di lantai atas, mereka melihat sebuah pintu yang terkunci rapat. Suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti. Padli yang merasa penasaran, mencoba membuka pintu tersebut. Ternyata, pintu itu terbuka dengan sangat mudah, seperti tidak ada penghalang sama sekali. Di balik pintu itu, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan aneh. Setiap lukisan menggambarkan wajah manusia yang tampak menderita. Di tengah ruangan ada sebuah meja kayu dengan sebuah buku tua di atasnya. Buku itu tampak sangat tua dan hampir hancur, namun anehnya masih bisa dibuka. Saat Padli membuka halaman pertama buku tersebut, sebuah angin kencang tiba-tiba menerpa wajah mereka. Ketiganya merasakan ketegangan yang luar biasa. Dan tanpa sadar, mereka semua membaca beberapa kata dari buku itu. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah cahaya terang menyilaukan muncul. Dan ketiganya merasa seolah tubuh mereka terkunci di tempat. Tiba-tiba suara tawa yang menyeramkan terdengar dari sudut gelap ruangan. Sosok putih, kabur dan tak terdefinisi mulai muncul di hadapan mereka. Itu adalah penampakan sosok yang terlihat seperti bayangan manusia, namun tidak sepenuhnya jelas. Bayangan itu bergerak dan semakin mendekat, seolah ingin menyentuh mereka. Rina menjerit, Denny berlari menuju pintu. Tetapi pintu itu tiba-tiba terkunci.
Padli yang berusaha untuk tetap tenang mulai mencari cara keluar. Namun, semakin mereka mencoba untuk lari, semakin banyak bayangan yang menyeramkan muncul dari sudut-sudut gelap rumah. Sosok itu mulai mengungkapkan kata-kata yang terputus-putus. "Kalian telah membangkitkan kami." Ketiganya akhirnya berhasil keluar dari rumah tersebut. Namun tak satu pun dari mereka merasa aman. Meskipun mereka sudah berada di luar rumah, mereka merasakan seolah sesuatu mengikuti mereka. Di kejauhan, mereka melihat bayangan yang sama, yang kini semakin mendekat. Setelah beberapa hari, mereka mencoba untuk melupakan kejadian itu. Namun hal aneh terus terjadi. Padli mulai melihat bayangan yang sama muncul di cermin rumahnya. Sementara Rina mendengar suara tawa itu kembali setiap malam. Denny merasa seperti ada yang mengawasinya setiap kali dia berjalan di malam hari. Pada akhirnya, ketiganya menyadari bahwa rumah itu bukan sekadar rumah tua biasa, melainkan sebuah tempat yang menyimpan kutukan yang mengikat siapa saja yang pernah mengunjunginya. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghapus kutukan tersebut. Dan yang mereka tahu hanyalah satu hal. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang mereka alami di sana. Setelah beberapa malam berlalu, Padli, Rina, dan Denny mulai merasa hidup mereka semakin tidak tenang. Setiap kali mereka berusaha tidur, mereka merasakan ada sesuatu yang mengintai mereka. Padli sering terbangun di tengah malam, merasa ada sosok yang berdiri di samping tempat tidurnya. Meskipun saat ia membuka mata tidak ada siapapun. Rina di sisi lain merasa ada bisikan yang pelan yang datang dari arah cermin. Setiap kali dia berdiri di depan kaca, suara itu berkata, kembali ke rumah itu." Pada awalnya mereka semua mencoba untuk mengabaikan pengalaman aneh itu, berpikir bahwa itu hanya efek dari ketakutan mereka setelah mengunjungi rumah itu. Namun, semakin lama, hal-hal aneh mulai semakin sering terjadi. Denny yang tadinya cukup tenang mulai menunjukkan perubahan. Dia menjadi lebih gelisah dan sering berbicara dengan dirinya sendiri. Bahkan, dia mulai menarik diri dari teman-temannya. Seperti ada sesuatu yang sedang menguasai dirinya. Pada suatu malam, Padli memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah tersebut. Dia kembali ke perpustakaan kota untuk mencari informasi lebih lanjut tentang sejarah rumah itu. Di sana dia menemukan sebuah buku tua yang menceritakan tentang rumah tersebut. Ternyata, rumah itu dulunya milik seorang arsitek terkenal yang menikahi seorang wanita misterius. Mereka hidup bahagia. Hingga suatu malam, sang istri hilang tanpa jejak. Sang arsitek yang terlalu terpukul mencoba untuk mencari istrinya. Namun akhirnya dia ditemukan mati dalam keadaan mengenaskan di dalam rumah itu. Dengan matanya yang terbelalak seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Padli juga menemukan catatan aneh yang ditulis oleh penduduk desa setempat yang mengingat kejadian-kejadian janggal di sekitar rumah itu. Mereka menulis tentang orang-orang yang pergi ke rumah itu dan tidak pernah kembali. Atau mereka yang kembali dengan gangguan mental yang berat. Ternyata rumah itu bukan hanya sekedar rumah tua, tetapi memiliki kekuatan jahat yang telah menghancurkan banyak orang yang datang ke sana. Padli yang merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan teman-temannya, memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Dia mengajak Rina dan Denny, meskipun mereka sangat takut. Namun mereka semua merasa seperti ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Seolah ada kekuatan yang memaksa mereka untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Malam itu, mereka kembali ke rumah itu dengan perasaan cemas. Begitu mereka memasuki rumah, mereka merasakan atmosfer yang lebih berat, lebih gelap. Kali ini, rumah itu tampaknya lebih hidup, dengan suara-suara aneh yang terdengar dari berbagai sudut.
Langkah kaki yang berat terdengar dan bayangan-bayangan mulai bergerak di sekitar mereka. Sosok yang sama yang mereka lihat sebelumnya muncul di depan mereka, semakin nyata dan semakin menakutkan. Di dalam rumah itu, mereka menemukan sebuah ruangan yang belum mereka lihat sebelumnya. Ruangan itu terkunci rapat, namun kali ini pintu itu terbuka dengan sendirinya. Mereka memasuki ruangan yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan seram yang menggambarkan sosok manusia yang terperangkap dalam kegelapan. Di tengah ruangan ada sebuah altar kuno dengan sebuah buku besar yang terbuka. Padli yang sudah merasa putus asa membaca salah satu mantra dalam buku itu, berharap bisa menghentikan semua ini. Namun, setelah membaca beberapa kalimat, suasana berubah menjadi sangat menakutkan. Lantai tiba-tiba bergetar hebat, dan suara tawa yang mengerikan kembali terdengar di telinga mereka. Sosok yang mereka lihat mulai bergerak lebih cepat, mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Rina yang sudah tidak tahan berlari keluar dari ruangan itu, tetapi pintu terkunci. Denny yang tampaknya sudah kehilangan akal sehat mulai berteriak dan berbicara dengan sosok yang tak terlihat, seperti ada yang mengendalikannya. Padli mencoba untuk mengingat semua yang dia pelajari dari buku itu, dan dalam keadaan panik, dia menemukan satu cara untuk menghentikan kekuatan jahat itu. Di luar kendali mereka, Padli akhirnya menyadari bahwa untuk menghentikan kutukan itu, mereka harus mengorbankan salah satu dari mereka. Hanya dengan cara itu kekuatan jahat rumah itu akan terhenti. Hanya dengan cara itu kekuatan jahat rumah itu akan terhenti. Padli yang merasa bertanggung jawab mengorbankan dirinya dengan menawarkan jiwa kepada kekuatan tersebut. Dalam sekejap, sosok yang mengerikan itu menghilang, dan rumah itu pun terdiam. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah rasa kosong yang menandakan bahwa tidak semua kegelapan telah pergi. Saat Rina dan Denny berhasil keluar dari rumah itu, mereka merasa seperti beban berat telah terlepas. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi malam itu. Mereka mencoba untuk hidup normal lagi, tetapi ketenangan itu hanya sementara. Setiap kali mereka melihat cermin, mereka masih bisa merasakan kehadiran Padli, yang kini terperangkap dalam dunia lain, dunia yang tidak bisa mereka jangkau. Hari demi hari, Rina dan Denny mulai mengalami hal-hal aneh yang tak bisa mereka jelaskan. Di malam hari mereka mendengar suara Padli memanggil mereka, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Mungkinkah Padli benar-benar terperangkap di antara dua dunia? Ataukah kutukan rumah itu masih mengincar mereka? Siap untuk menarik mereka kembali. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Rina dan Denny berusaha menjalani hidup mereka dengan normal. Meskipun perasaan terperangkap dalam ketakutan masih terus menghantui mereka. Setiap malam mereka merasa seolah ada yang menguasai mereka dari kegelapan. Dan suara Padli terus menggema dalam pikiran mereka. Namun, mereka berusaha untuk tidak mengungkit kembali kejadian di rumah tua itu. Berpikir bahwa mungkin mereka bisa melupakan semuanya. Namun, satu persatu kejadian aneh kembali terjadi. Rina mulai melihat bayangan gelap yang bergerak cepat di sekitar rumahnya. Bayangan itu seakan mengikuti gerakannya, seakan-akan mengetahui setiap langkah yang diambilnya. Denny yang tinggal beberapa blok dari Rina melaporkan hal yang sama. Dia merasa ada tangan yang menyentuh pundaknya ketika tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Suatu malam saat mereka berdua bertemu untuk berbicara tentang kejadian-kejadian aneh itu, mereka mendengar suara pintu yang terbuka dengan sendirinya. Ketika mereka berdua berlari menuju pintu depan, mereka melihat sebuah catatan tergeletak di lantai. Catatan itu hanya berisi satu kalimat. Kalian belum selesai. Rina memegang catatan itu dengan tangan gemetar. Sementara Denny merasa tubuhnya semakin lemas. Mereka sadar bahwa kutukan itu belum berakhir.
Bahkan mungkin itu baru saja dimulai. Rina dan Denny tahu bahwa mereka harus kembali ke rumah tersebut untuk mencari jawaban. Namun, kali ini mereka tidak pergi hanya karena rasa penasaran atau ketakutan, melainkan untuk mencari cara mengakhiri kutukan yang telah menghantui hidup mereka. Mereka kembali ke desa yang dekat dengan rumah itu, berharap untuk menemukan lebih banyak petunjuk tentang apa sebenarnya terjadi di rumah tersebut. Mereka bertanya kepada penduduk desa yang lebih tua, yang akhirnya memberitahukan mereka sebuah legenda yang lebih lama tentang rumah itu. Dulu, rumah itu tidak hanya dihuni oleh seorang arsitek dan istrinya yang hilang. Sebelum mereka tinggal di sana, rumah itu adalah tempat ritual gelap yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin membuka gerbang dunia lain. Mereka mencoba memanggil entitas kuat yang dikenal sebagai Sukma Peteng, roh jahat yang dapat mengendalikan kehidupan dan kematian. Namun, eksperimen mereka gagal dan menyebabkan kutukan yang mengikat siapapun yang menginjakan kaki di rumah itu. Dengan harga yang sangat mahal, jiwa mereka akan terperangkap dalam alam ini, tidak pernah bisa lepas. Rina dan Denny menyadari bahwa Padli mungkin telah terperangkap dalam dunia itu, dan mereka harus menemukan cara untuk membebaskan jiwanya. Malam berikutnya, Rina dan Denny kembali ke rumah yang sudah lama mereka tinggalkan. Kali ini, mereka datang dengan tekad bulat. Mereka akan mengakhiri semuanya atau mati mencobanya. Mereka berjalan memasuki rumah yang kini terasa lebih gelap dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Begitu mereka masuk, suasana berubah drastis. Rumah itu seperti hidup, dengan suara bisikan yang datang dari segala arah. Mereka merasakan tangan dingin yang menyentuh tubuh mereka dari balik dinding. Di setiap langkah, mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Akhirnya, mereka sampai ke ruangan yang sama, tempat mereka pertama kali menemukan buku kuno. Buku itu kini terbuka lebar, seperti menunggu mereka untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Di halaman terakhir buku itu, mereka menemukan sebuah mantra yang bisa digunakan untuk membuka gerbang dunia lain dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk Padli. Namun, ada satu hal yang mengerikan. Mantra itu hanya bisa dilakukan dengan pengorbanan besar. Seseorang harus mengorbankan jiwanya untuk menutup gerbang selamanya. Rina dan Denny sadar bahwa untuk menyelamatkan Padli dan jiwa-jiwa yang terperangkap, salah satu dari mereka harus mengorbankan dirinya. Dengan berat hati, Denny mengangkat tangan dan berkata, "Aku yang akan melakukannya. Aku yang harus mengakhiri semua ini." Rina menangis, tapi dia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Denny berpegang teguh pada mantra yang ada di buku itu dan mulai mengucapkannya dengan suara yang gemetar. Begitu mantra itu selesai diucapkan, rumah itu mulai bergetar hebat. Dinding-dinding retak dan suara-suara teriakan dari dunia lain terdengar keras. Dalam sekejap, Denny terjatuh ke tanah. Tubuhnya mulai menghilang, seperti terhisap oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Rina berteriak, tetapi semuanya sudah terlambat. Gerbang dunia lain terbuka, dan Denny menghilang dalam kegelapan, seakan diseret ke dunia yang jauh. Begitu Denny menghilang, suasana rumah itu berubah. Suara-suara mengerikan berhenti. Semua penampakan dan bayangan menghilang, dan rumah itu tampak sepi. Rina berdiri terisak, merasa kehilangan sahabatnya. Namun dia tahu bahwa pengorbanan Denny telah menyelamatkan mereka semua. Rina pulang dengan perasaan hampa, meskipun rumah itu kini tampak tenang. Dia tahu bahwa tidak akan ada yang sama lagi. Dia telah kehilangan sahabat terbaiknya. Namun dia berhasil menghentikan kutukan itu, mengakhiri teror yang menghantui mereka. Namun, ketika Rina melangkah ke dalam rumahnya dan menutup pintu, dia merasa ada sesuatu yang mengintai lagi. Sebuah bisikan halus terdengar di telinganya. "Kalian belum selesai."
Setelah peristiwa pengorbanan Denny, Rina merasa dunia ini mulai kehilangan artinya. Meski kutukan rumah itu tampaknya telah berakhir, bisikan itu terus mengikutinya, melingkupi setiap ruang dalam pikirannya. Setiap kali dia menutup mata, dia bisa mendengar suara langkah-langkah berat, suara tawa yang menyeramkan, dan bisikan yang berkata, "Kalian belum selesai." Rina memutuskan untuk pergi dari kota dan rumah yang mengingatkannya pada semua yang terjadi. Dia berpindah ke tempat yang jauh dari desa itu, berharap bisa melupakan semuanya. Tetapi semakin dia mencoba untuk melarikan diri, semakin kuat bisikan itu. Terkadang Rina merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerakannya. Dalam kesendiriannya, dia mulai merasa sangat terisolasi. Mereka memintanya untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai, untuk mengakhiri kekuatan gelap yang menghancurkan hidup mereka. Rina akhirnya tahu bahwa tidak ada cara lain selain kembali ke rumah itu. Rumah yang telah menyebabkan semua penderitaan ini. Kali ini, dia tidak datang untuk mencari jawaban lagi. Dia datang untuk mengakhiri semuanya selamanya. Begitu dia sampai di rumah tua itu, atmosfernya langsung berubah menjadi sangat berat dan gelap. Seperti rumah itu tahu kedatangannya. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dan di dalamnya, semua ruangan tampak sama seperti yang dia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Namun kali ini ada perbedaan. Bau busuk yang memuakkan memenuhi udara. Dan dinding-dindingnya dipenuhi oleh tulisan-tulisan aneh yang tampaknya bergerak sendiri. Rina melangkah masuk dengan hati yang penuh keraguan dan ketakutan. Namun, kali ini dia tidak merasa sendirian. Sosok yang pernah menghantui dirinya, bayangan Padli dan Denny, mulai muncul di setiap sudut ruangan. Mereka tampak tidak hidup, tidak mati, hanya bayangan tanpa jiwa, terperangkap dalam dimensi lain. Rina tahu bahwa untuk benar-benar mengakhiri kutukan ini, dia harus membuka gerbang itu dan menutupnya selamanya. Dia mengingat mantra yang pernah dia baca di buku kuno itu. Namun, seperti yang sudah dia ketahui, mantra itu hanya bisa dilakukan dengan pengorbanan terakhir. Pengorbanan yang lebih besar dari sebelumnya. Dia memegang buku itu erat-erat, membaca kata-kata terakhir dari mantra yang belum pernah ia coba sebelumnya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan dunia seakan berputar di sekelilingnya. Di hadapannya, gerbang dunia lain mulai terbuka, dan sosok Sukma Peteng, entitas yang selama ini mengendalikan rumah itu, muncul dari dalam kegelapan. Wujudnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti bayangan kabur yang berubah bentuk menjadi segala sesuatu yang mengerikan. Sukma Peteng memandang Rina dengan mata yang kosong dan mengeluarkan suara yang menggelegar. "Kalian semua adalah bagian dariku. Tidak ada yang bisa keluar dari sini." Namun Rina tidak gentar. Dengan tekad yang kuat, dia mengucapkan kata terakhir dari mantra itu. Dalam sekejap, rumah itu mulai bergetar hebat. Langit di atas rumah gelap gulita. Dan suara ribut seperti badai terdengar di sekelilingnya. Tiba-tiba dunia itu mulai terbelah. Gerbang dunia lain mulai menyedot semuanya. Rumah itu, Sukma Peteng, dan semua yang ada di dalamnya. Rina merasakan tubuhnya ditarik ke dalam dimensi lain, seakan dia akan terperangkap selamanya. Namun, pada saat yang sama, dia merasa jiwanya seperti mengalir bebas. Seolah-olah ada sesuatu yang memecahkan belenggu yang telah lama mengikatnya. Dengan pengorbanannya, Rina akhirnya menutup gerbang itu untuk selamanya. Sukma Peteng dan kutukan yang mengikat rumah itu pun lenyap dalam sekejap. Semua bayangan yang menghantuinya menghilang, dan rumah itu pun hancur, seakan disapu oleh kekuatan besar. Ketika Rina terbangun, dia mendapati dirinya berada di tempat yang jauh dari rumah itu. Di dunia yang tampak normal, dia merasa ringan, bebas,
dari beban yang telah menahannya begitu lama. Rumah itu telah hancur dan kutukan itu telah berakhir. Dia kembali ke kota, menjalani kehidupan baru yang tenang. Meskipun bayangan masa lalu masih membayanginya. Namun, dia tahu satu hal. Pengorbanan Denny dan keteguhannya telah menyelamatkan dunia mereka dari kegelapan yang tak terbayangkan. Pada akhirnya, Rina menemukan kedamaian. Meskipun di dalam dirinya masih ada rasa kehilangan yang tak akan pernah sepenuhnya hilang. Namun, dia tahu bahwa sekarang dia bebas. Semua yang terjadi di rumah itu kini hanya menjadi kenangan kelam yang perlahan memudar.